नरेंद्र सा कुछ हुआ है। Dalam dunia konstruksi, kesempurnaan desain dan ketepatan pelaksanaan adalah kunci keberhasilan sebuah proyek. Namun, sejarah mencatat bahwa kegagalan konstruksi bisa terjadi kapan saja, bahkan pada proyek-proyek besar yang dianggap telah direncanakan dengan matang. Mulai dari runtuhnya bangunan megah, ambruknya jembatan, hingga bencana bendungan. Berikut ini, 40 momen kegagalan konstruksi yang tak terduga. Arts Pedregal merupakan kompleks perbelanjaan dan hiburan besar yang terletak di kota Meksiko yang dibuka pada tahun 2017. Namun, pada tahun 2018, bangunan ini tiba-tiba runtuh dan hancur. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Setelah dilakukan investigasi, runtuhnya bangunan tersebut disebabkan oleh masalah struktur yang mungkin disebabkan oleh cacat konstruksi serta penggunaan bahan bangunan yang tidak sesuai standar. Di Bihar, India, sebuah jembatan 4 lajur yang sedang dalam proses pembangunan tiba-tiba runtuh untuk kedua kalinya. Menurut para ahli, penyebab utama keruntuhan jembatan ini adalah kabel jembatan yang lemah dan penggunaan bahan berkualitas rendah. Sebelum kejadian tersebut, jembatan sebenarnya sudah mengalami kerusakan, namun tidak mendapat perbaikan yang layak. Pada 3 Agustus 2015, di kota Alphen aan den Rijn, Belanda, 2 kren konstruksi yang sedang bekerja untuk pembangunan jembatan tiba-tiba ambruk. Kren tersebut ambruk tepat mengenai rumah dan toko milik warga di sana. Beruntung, tidak ada yang terluka dalam kejadian tersebut. Pada 8 Juni 2019, terjadi insiden dramatis di kota Nanning, Cina, saat sebuah jalan raya tiba-tiba runtuh. Sebelum keruntuhan, muncul retakan besar di jalan yang menandakan bencana akan terjadi. Beruntung, para pekerja konstruksi menyadarinya tepat waktu dan berhasil mengevakuasi area tersebut serta menutup jalan untuk lalu lintas. Pada Februari 2017, insiden besar terjadi di bendungan Oroville, salah satu yang terparah dalam sejarah Amerika Serikat. Akibat curah hujan yang tinggi saat itu, permukaan air di Danau Oroville naik secara drastis, memberikan tekanan besar pada bendungan. Hal ini menyebabkan kerusakan pada saluran pelimpah, di mana retakan mulai muncul. Hingga akhirnya,
Bendungan itu pun tidak mampu menahan tekanan air yang begitu besar. Hampir 200.000 orang yang tinggal di hilir harus dievakuasi, menjadikannya evakuasi terbesar dalam sejarah Amerika. Segera setelah itu, para spesialis mulai bekerja memulihkan area yang rusak, memperkuat sistem drainase yang awalnya dirancang dengan buruk, dan memperkuat bendungan. Di Carolina Selatan, sebuah kren yang sedang bekerja merobohkan bangunan justru tertimpa puing-puing runtuhan bangunan. Akibat kurang perhitungan, penghancuran menara ini justru ambruk dan mengenai rumah salah seorang warga. Akibat dinding pabrik tua runtuh di kota Xi'an, Cina, mobil-mobil mewah yang berada di sana pun hancur tertimpa reruntuhan. Akibat kejadian ini, kerugian yang ditaksir diperkirakan mencapai 40 miliar rupiah. Para pekerja ini nyaris tertimpa kren yang jatuh ke arahnya. Beruntung, mereka dengan cepat bisa berlari menghindar. Akibat kurang perhitungan, proses penghancuran bangunan di Dallas, Texas ini pun gagal. Alih-alih ambruk dan hancur, bangunan ini justru masih berdiri dan miring, yang tentu saja sangat berbahaya. Pada tahun 2013, sebuah gedung parkir bertingkat di Manhattan tiba-tiba runtuh, merusak beberapa kendaraan yang ada di dalam maupun di area parkir luar, serta menghancurkan sebagian struktur bangunan. Beruntung, tidak ada orang di dalam saat itu, sehingga tidak ada korban jiwa. Operator ekskavator ini nyaris tertimpa jembatan yang sedang dia robohkan. Beruntung, jembatan tersebut jatuh hanya beberapa jengkal dari kabin pengemudi. Pada Desember 2020, sebuah peristiwa menakjubkan terjadi di Shenzhen, Cina, yang menarik perhatian media.
Sebanyak 15 gedung pencakar langit di kota itu dihancurkan hanya dalam 45 detik. Kejadian ini merupakan hasil dari operasi yang dirancang dengan teliti menggunakan 3 ton bahan peledak, memastikan gedung-gedung tersebut runtuh dengan cepat dan aman tanpa merusak struktur di sekitarnya. Pada Agustus 2014, bendungan tailing di tambang Mount Poly, Kanada, tiba-tiba runtuh dan menyebabkan lebih dari 10 juta meter kubik air yang bercampur limbah kimia mengalir ke sungai dan danau terdekat. Bencana ini terjadi diduga karena kelemahan struktur dan kesalahan desain bendungan tambang. Hingga kini, dampak insiden tersebut belum sepenuhnya teratasi. चले गए क्या? नरेंद्र आया कहाँ? जानबूझ के नहीं आया। क्यों? फीलिंग देख लिया, बोला लौड़े आपको काम था। नहीं, नरेंद्र जैसा कुछ हुआ है। Karena kurang teliti dalam mengendalikan alat berat, proyek jembatan ini justru porak-poranda. Pada 11 September 2024, salah satu jembatan di Dresden dikabarkan ambruk tanpa sebab. Dalam rekaman itu, terlihat bagian dari jembatan Karola Brug yang bersejarah ambruk ke sungai Elbe. Jembatan ini merupakan rute transportasi vital di kota. Beruntungnya, para pekerja proyek bergerak cepat dalam membangun kembali jembatan ini. Sebuah video merekam detik-detik rubuhnya jembatan terbesar di Rusia. Kejadian ini pun membuat arus lalu lintas terpaksa dialihkan ke area lain. Kept a couple bolts because they wouldn't come out and send them down. Ooh, look at this.
Ini merupakan aksi peledakan penghancuran bangunan yang sudah tidak layak pakai. Dua upaya pertama gagal, namun yang ketiga akhirnya berhasil. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Pada April 2024, Taiwan dilanda gempa bumi terkuat dalam 25 tahun terakhir. Salah satu struktur yang paling parah terkena dampak adalah gedung 9 lantai di kota Hualien. Setelah gempa, gedung itu terlihat rusak dengan kemiringan 45 derajat. Setelah semua orang dievakuasi dengan cepat, para ahli mulai bekerja untuk membongkarnya. ¡Ay, Señor bendito! ¡Ay, Padre celestial! ¡Ay, gonorrea! ¡Ay, gonorrea como de vino! ¡Ay, Padre celestial! Gracias a Dios que estamos ya. Diduga akibat pemasangan beton yang kurang benar, lereng bukit ini tetap mengalami longsor meski sudah dibeton. ¡Ay, gonorrea como de vino! ¡Ay, Padre celestial! Uh-oh. Pada 6 April 2018, sebuah menara setinggi lebih dari 50 meter dihancurkan oleh pemerintah Denmark. Namun, menara ini justru ambruk ke arah yang salah, mengakibatkan sebagian lahan warga rusak parah. Uh-oh. Oh, guys, look out! Dad! Oh my god, Dad! Perobohan menara tua ini membuat keluarga ini harus mengungsi dari rumahnya sementara. Oh, guys, look out! Dad! Oh my god, Dad!
Menghancurkan bangunan dengan metode ditarik tentu memerlukan skill dan pengalaman yang matang, namun tidak untuk kasus berikut ini. Glückwunsch. Itu dia, 40 momen kegagalan konstruksi yang tak terduga. Semoga informasi ini bermanfaat, dan sampai jumpa di video menarik kita selanjutnya.